Latar belakang didirikannya Politeknik Kesehatan Makassar di Indonesia adalah terkait dengan globalisasi dan desentralisasi yang memerlukan tindakan yang lebih efisien untuk kegiatan yang sama. Untuk mencapai kebutuhan ini, maka Departemen Kesehatan memutuskan untuk meningkatkan kualitas pendidikan kesehatan di Indonesia melalui surat keputusan nomor 298 yang dikeluarkan pada tanggal 4 April 2001 dengan mengintegrasikan 7 akademi terpisah di Makassar, yaitu Akademi Kesehatan Lingkungan, Akademi Perawat, Akademi Gizi, Akademi Fisioterapi, Akademi Farmasi, Akademi Kebidanan, dan Akademi Kesehatan Gigi yang bernaung di bawah sebuah lembaga baru yang disebut Politeknik Kesehatan Makassar. Tahun 2012, Poltekkes Kemenkes Makassar beserta Poltekkes lainnya yang ada di Indonesia telah dialihbinakan dari Kementerian Kesehatan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 355-E-O-2012 tentang alih bina penyelenggaraan program studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Sebagai salah satu politeknik kesehatan yang berada di lingkungan Indonesia Timur, Poltekkes Makassar berkontribusi dalam menciptakan generasi yang berprestasi, terampil, kreatif, dan berjiwa melayani khususnya di bidang kesehatan. Sebagai salah satu politeknik kesehatan yang ada di Indonesia Timur, Poltekkes Kemenkes Makassar turut menciptakan generasi yang berprestasi, terampil, kreatif, dan berjiwa melayani khususnya di bidang keperawatan, kebidanan, kesehatan lingkungan, fisioterapi, gizi, farmasi, analis kesehatan, dan keperawatan gigi. Bahkan, sejak tahun 2013, Poltekkes Kemenkes Makassar telah membuka program D4 0 tahun untuk jurusan kesehatan lingkungan, analis kesehatan, fisioterapi, dan gizi. Latar belakang berdirinya Politeknik Kesehatan Makassar ini adalah disebabkan karena himbauan dari Kementerian Kesehatan dalam rangka efisiensi dan efektivitas di dalam pembelajaran dan penggunaan dana. Maka dari 8 akademi kesehatan yang ada di Makassar maupun yang ada di Parepare itu disatukan menjadi satu institusi yang bernama Politeknik Kesehatan Makassar. Alhamdulillah sekarang ini Politeknik Kesehatan Makassar mengelola beberapa jurusan dan beberapa prodi dan terletak di 5 zoning atau tempat, masing-masing ada di Tidung, kemudian di Bantabantaeng, di Bajigau, kemudian di Dayak, dan terakhir adalah di Parepare. Kemudian yang paling penting juga bahwa pada tahun 2012 ada alih bina dari Kementerian Kesehatan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Visi, misi, dan tujuan Poltekkes Makassar. Visi: menjadi pusat pendidikan tenaga kesehatan unggulan yang mandiri, berdaya saing tinggi, dan berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas serta berakhlak mulia. Misi: pertama, menghasilkan lulusan yang unggul, kompetitif, dan berakhlak mulia melalui peningkatan kualitas penyelenggaraan pendidikan. Kedua, meningkatkan pengelolaan sumber daya dengan menerapkan IPTEX
sehingga menghasilkan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat. Ketiga, meningkatkan hubungan kemitraan di bidang kesehatan untuk pengembangan institusi. Tujuan yang ingin dicapai adalah untuk meningkatkan kualitas lulusan yang profesional dan berakhlak mulia, meningkatkan penjaminan mutu pendidikan, meningkatkan kualitas, profesionalisme dan produktivitas tenaga dosen atau pendidik dan kependidikan, meningkatkan penerapan IPTEX, sistem informasi manajemen, dan akuntabilitas pengelolaan sumber daya secara tepat sasaran, berhasil dan berdaya guna, serta meningkatkan kerjasama kemitraan dengan institusi terkait di bidang kesehatan. Adapun visi dan misi serta tujuan dari Politeknik Kesehatan Makassar adalah bahwa Politeknik Kesehatan Makassar ini terbentuk atau didirikan dalam rangka untuk menghasilkan tenaga kesehatan unggulan yang mandiri, berdaya saing tinggi, dan berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas serta berakhlak mulia. Jadi ada keseimbangan antara daya nalar seorang mahasiswa yang akan dihasilkan dengan akhlak ataupun pribadi perilaku daripada lulusan tersebut. Untuk mendukung visi, misi, dan tujuan pendidikan, Politeknik Kesehatan Makassar mempunyai fasilitas utama, antara lain gedung direktorat, gedung belajar mengajar, gedung auditorium, ruang dosen, ruang karyawan, tempat parkir, dan lain-lain. Politeknik Kesehatan Makassar memiliki 5 kampus yang terletak pada 5 lokasi yang berbeda, yaitu Kampus Tidung yang terdiri atas kantor direktorat, jurusan keperawatan, program studi keperawatan Makassar, jurusan keperawatan gigi, dan jurusan kebidanan. Kampus Bantabantaeng terdiri atas jurusan analis kesehatan dan jurusan kesehatan lingkungan. Kampus Bajigau terdapat jurusan farmasi. Kampus Dayak terdapat jurusan gizi dan jurusan fisioterapi. Dan terakhir, Kampus Parepare terdapat program studi keperawatan Parepare. Politeknik Kesehatan Makassar juga memiliki berbagai fasilitas laboratorium yang terdapat di semua jurusan di lingkungan Poltekkes Makassar, termasuk beberapa laboratorium pendukung seperti laboratorium komputer, bahasa, dan berbagai fasilitas pendukung yang mampu meningkatkan daya kreativitas mahasiswa. Selain laboratorium, Politeknik Kesehatan Makassar juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas mendukung seperti internet 24 jam, taman wifi, klinik, perpustakaan berbasis web, fasilitas olahraga, sarana ibadah, kantin, dan sarana transportasi yang bisa dimanfaatkan oleh mahasiswa dan sivitas akademika lainnya. Salah satu auditorium Poltekkes Kemenkes Makassar yang representatif adalah yang terdapat di kawasan Tidung karena mampu menampung sekitar 2.000 orang dan sudah digunakan untuk berbagai aktivitas antara lain kegiatan Tridharma perguruan tinggi termasuk wisuda dan seminar. Sarana olahraga tersedia di semua jurusan seperti lapangan badminton, tenis meja, volleyball, dan lain-lain. Kendaraan dinas tersebar di direktorat, jurusan, dan program studi. Tersedia 8 buah bus, 33 buah mobil roda 4,
dan 16 buah kendaraan bermotor roda 2. Keseluruhan fasilitas tersebut digunakan untuk kepentingan institusi, khususnya mahasiswa. Klinik rujukan terletak di jurusan kebidanan untuk memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Di jurusan gizi untuk pelayanan gizi, keperawatan gigi untuk pelayanan perawatan gigi, dan kesehatan lingkungan memberikan pelayanan kesehatan lingkungan. Begitu juga jurusan-jurusan yang lain sesuai dengan kompetensi profesi masing-masing. Jumlah pegawai sebanyak 420 orang, jumlah dosen 215 orang, dan yang telah tersertifikasi sejumlah 190 orang, dan peserta didik berjumlah 3.298 orang. Politeknik Kesehatan Makassar yang merupakan mempunyai visi dan misi untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, terutama untuk mahasiswa. Untuk meningkatkan ataukah mencapai visi dan misi itu diperlukan suatu SDM yang kuat. Tenaga dosen yang mempunyai kualifikasi S3 saat ini sebanyak 4 orang, dan yang sementara mengikuti pendidikan itu sebanyak 33 orang. Dengan dilakukannya peningkatan kualitas dari SDM itu, baik dari dosen itu sendiri maupun dari staf, diharapkan tujuan dari institusi yaitu meningkatkan kualitas dari mahasiswa itu sendiri dapat akan tercapai dengan baik. Kenapa? Karena hubungan antara SDM dengan mahasiswa itu sangat berkaitan erat, di mana kualitas SDM itu akan mempengaruhi setiap lulusan yang akan dihasilkan oleh Politeknik Kesehatan. Sebagai Satker Badan Layanan Umum, Poltekkes Kemenkes Makassar harus memberikan capaian kinerja yang optimal dari target yang direncanakan selama 5 tahun dan tertuang dalam rencana strategis bisnis. Dalam rencana strategis 5 tahun terhitung mulai tahun 2009 sampai dengan 2013. Berdasarkan hasil evaluasi laporan kinerja instansi pemerintah pada tahun 2012, Poltekkes Kemenkes Makassar tampaknya menunjukkan hasil yang sangat memuaskan karena berhasil mencapai target yang telah ditetapkan. Lulusan-lulusan daripada Politeknik Kesehatan ini itu bisa langsung dipakai atau digunakan di tengah-tengah masyarakat. Lulusan kita itu siap pakai, siap kerja di masyarakat, sehingga visi kemandirian, visi profesional, dan komitmen untuk menghasilkan tenaga kesehatan yang berkualitas tercipta, bisa dapat diserap atau digunakan langsung di masyarakat. Program-program yang mendesak kami laksanakan di Politeknik Kesehatan ini adalah bagaimana bisa meningkatkan kualitas SDM daripada tenaga-tenaga pengajar. Yang pertama adalah mereka-mereka ini harus lulus di dalam ujian sertifikasi. Ya, alhamdulillah sekarang ini sudah 85% dosen daripada Politeknik Kesehatan Makassar sudah mendapatkan sertifikasi profesional. Ya, yang 15%-nya sementara kita usahakan, sehingga pada tahun 2015 kita harapkan semua dosen itu bisa tersertifikasi 100%. Kemudian daripada itu juga kita harapkan bahwa tenaga-tenaga dosen ini bisa lanjut untuk sekolah ke S3, baik dalam negeri maupun di luar negeri. Dan kita harapkan di dalam melanjutkan pendidikan itu bisa sedapat mungkin inline, ya, karena itu adalah tuntutan daripada visi dan misi Politeknik Kesehatan Makassar.
Alhamdulillah saat ini di Politeknik Kesehatan sudah ada 4 doktor, dan saat ini kami memberikan izin belajar 31, dan tugas belajar ada 1 orang di Universitas Airlangga. Nah, mudah-mudahan di tahun 2014 nanti itu akan meningkat sehingga tuntutan PPSDM untuk menjadikan Politeknik Kesehatan Makassar menjadi institut itu bisa terlaksana. Kemudian daripada itu juga Poltekkes kita harapkan akan datang karena borang akreditasi sementara dilaksanakan ini, dan akreditasi kita itu akan berakhir di 2015. Saat ini kita mencoba membuat persiapan, dan harapan kami semua prodi ya yang ada di Politeknik Kesehatan Makassar itu bisa mendapatkan akreditasi A. Akreditasi A artinya apa? Bahwa lulusannya itu mereka bisa diterima di mana saja ya dengan seleksi yang ketat, dan kita harapkan mereka bisa percaya diri ya, karena dengan akreditasi A itu bisa mendaftar di mana saja yang mereka inginkan. Kemudian daripada itu bahwa di Poltekkes Makassar ini sudah kita laksanakan ISO ya sejak 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu, ISO pendidikan dan AIWA 2. Ini adalah akibat ataupun karena kerjasama semua teman-teman baik yang ada di Politeknik Kesehatan, kemudian perangkat-perangkat yang ada di jurusan, ada ketua jurusan, ada sekretaris jurusan, ketua prodi, dan perangkat-perangkat yang membantu terlaksananya kegiatan proses belajar mengajar ini. Kemudian daripada itu juga kita harapkan bahwa pengelolaan keuangan secara BLU atau Badan Layanan Umum bisa terlaksana dengan baik. Badan Layanan Umum itu adalah pengelolaan keuangan yang cukup andal, cukup terbuka, transparansi, punya akuntabilitas yang sangat tinggi. Di samping itu pengelolaan keuangan secara Badan Layanan Umum ini memberikan harapan atau cara pengelolaan keuangan yang baik. Alhamdulillah Makassar termasuk satu di antara 7 Politeknik Kesehatan yang pertama kali melaksanakan pengelolaan keuangan secara Badan Layanan Umum. Dan kita harapkan bahwa Poltekkes Makassar ini adalah masuk di dalam 5 besar yang terbaik di Indonesia. Dan terakhir prestasi dari Poltekkes itu, Poltekkes Makassar adalah dengan terpilihnya Poltekkes Makassar mewakili Kementerian Kesehatan atau mewakili PPSDM Kesehatan untuk mendapatkan award ya, piala dari Menpan, Menteri Penertiban Aparatur Negara di dalam pelayanan prima. Poltekkes Kemenkes Makassar berhasil meraih predikat A dalam penilaian laporan akuntabilitas instansi pemerintah. Kemudian, Poltekkes Kemenkes Makassar berhasil mewakili 1 dari 5 unit pelayanan publik yang mewakili Kementerian Kesehatan untuk direkomendasikan ke Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sesuai Surat Sekjen nomor HK:0,4-4-1735/2012 pada tanggal 1 Oktober 2012. Untuk mendapatkan penghargaan Presiden berupa Piala Citra Pelayanan Prima, serta seluruh jurusan yang ada di lingkungan Poltekkes Kemenkes Makassar beserta Direktorat telah mendapat sertifikat ISO 9001-2008 dan IWA 2 sebagai bukti bahwa sistem penjaminan mutu sudah dilaksanakan dan akan terus ditingkatkan. Beasiswa. Terdapat 121 orang mahasiswa
berhasil mendapat beasiswa pendidikan berupa beasiswa bagi keluarga miskin berprestasi atau GAKIN sebanyak 45 orang, beasiswa bagi mahasiswa berprestasi karena memiliki IPK lebih dari sama dengan 3,5 sebanyak 36 orang, dan beasiswa dari Yayasan Pendidikan Kesehatan Perempuan atau YPKP sebanyak 40 orang. Sebagai informasi, saat ini Poltekkes Kemenkes Makassar sedang menjajaki untuk menggalang sumber dana beasiswa dari mitra kerja seperti bank dan mitra kerja lainnya, dan direncanakan akan diberikan kepada kurang lebih 50 orang mahasiswa yang berprestasi lainnya. Semoga rencana ini dapat diwujudkan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Dari sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Poltekkes Makassar, kami selaku mahasiswa merasa nyaman dan rileks dari setiap proses pembelajaran yang ada. Kenapa demikian? Karena kami merasa bahwa lebih cepat memahami, lebih cepat mengerti materi dengan adanya sarana dan prasarana tersebut, sehingga pencapaian proses belajar, tujuan proses pembelajaran akan tercapai. Kepedulian lingkungan. Salah satu fokus kegiatan pengabdian kepada masyarakat saat ini adalah dengan memberdayakan desa binaan di Kecamatan Tamalate, Kelurahan Mangasa, sebagai tempat implementasi Tridharma perguruan tinggi di masyarakat yang dijadikan sebagai salah satu objek observasi bagi peserta Forum Komunikasi Mahasiswa Poltekkes se-Indonesia dan diikuti oleh 25 Poltekkes pada tanggal 12 sampai dengan 15 September tahun 2013. Sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Saya Dr. Herlina Tahir, Enkes, Kepala Puskesmas Mangasa. Saya mulai bertugas di sini sejak Juli 2012. Puskesmas Mangasa ini termasuk tipe yang non rawat inap. Ada 2 kelurahan tambah sebagian dari Kelurahan Gunung Sari. Jadi Kelurahan Ruki, Mangasa, dan Gunung Sari, dengan jumlah penduduk sekitar 48.000 berdasarkan data BPS tahun 2012. Jadi seperti puskesmas lain, kami juga di sini ada beberapa program yang merupakan kegiatan pokok dan ada juga kegiatan tambahan. Ini kita juga puskesmas ada mengadakan beberapa kerjasama dengan perguruan tinggi khususnya di bidang kesehatan. Salah satunya adalah Poltekkes, dari dekat dari termasuk wilayah kerja puskesmas. Kita sudah khususnya untuk desa binaan ada 2 RW yang sudah dilakukan pembinaan dari Poltekkes, yang itu sejak tahun 2012 bekerjasama dengan Puskesmas Mangasa. Saya kira itu sangat bermanfaat karena sangat membantu program-program puskesmas, dan juga masyarakat juga lebih lebih menjangkau masyarakat karena langsung mendatangi masyarakat sekitar. Jadi ini sangat sejalanlah program puskesmas dan program dari Poltekkes dalam hal pembinaan desa atau RW di sini. Terusnya dilakukan kerjasama seperti ini, atau mungkin lebih dikembangkan lagi untuk hal-hal selanjutnya. Kami dari Puskesmas Mangasa sudah 2 tahun bekerja sama dengan Poltekkes Makassar.